Desainnya slim, dual 5G, dan katanya kamera selfie-nya tuh menggoda. Apakah Vivo V21 5G ini tuh sebagus iklannya? Karena ini baterainya tuh kecil ya kapasitasnya dibandingkan kompetitornya. Di harga 5 jutaan juga kita sebenarnya udah dapet ponsel dengan chipset Snapdragon yang bagus. Buat kalian yang kaum mendang-mending tapi nggak open-minded juga, kalian nggak usah maksain nonton video ini, oke? Di sini Fadil langsung aja kita review Vivo V21 5G. Yang pertama tentunya kita bahas desain yang membosankan. Yap, harus diakui desain ponsel itu ngebosenin, khususnya di bagian depan. Poni kayak gini tuh udah gak banget ya, udah gak enak dilihat. Tapi mungkin disematin desain kayak gini tuh karena kamera depannya punya OIS, yang nanti kita bahas ya di sektor kamera. Di sini tuh Vivo tetap ngasih hal menarik ya di bagian belakang dan framenya. Bagian belakangnya dikasih efek warna yang apik ya. Si warna sunset dazzle yang saya pegang ini tuh punya warna yang lebih kaya dibandingkan Vivo V20 dulu. Saya bisa katakan lebih ngejreng ya warnanya dan lebih berani. Tentunya juga kalian bisa melihat warna yang berbeda di setiap angle yang berbeda. Tapi nggak norak ya warnanya ini. Dan paling penting juga ini tuh nyaman banget kalau kita disentuh ya, bikin ogah buat pakai case. Gripnya juga enak ya karena cukup tipis, beratnya pas, gak ringkih dan gak berat. Bagian framenya dibuat agak flat, tapi gak tajam ya pinggiran framenya ini. Ditambah ada pemanis tombol power yang dikasih tekstur bergigi yang bikin nyaman ditekan. Emang simpel tapi ya oke. Pokoknya overall saya suka ya masalah look dan ergonominya. PR Vivo sih ya cuma tampak depan yang emang ngebosenin banget ya. Mungkin nanti di Vivo V22 akan diperbaiki ya, mungkin. Lalu selanjutnya layar AMOLED. Layar AMOLED di Vivo ini tuh oke ya. Warnanya sebenarnya emang nggak terlalu panci walau kita udah setting saturasinya tinggi. Tapi tetap nyaman buat dilihat dan dioperasiin. Layar 90Hz-nya ini tuh buat dipakai sebenarnya nggak ada masalah besar, cuma sesekali ada delay ya saat disentuh. Saya rasa sih ini masalah optimalisasi softwarenya ya, nggak terlalu sering sih, cuman kadang aja. Buat nonton juga enak ya karena udah dukung konten yang punya HDR10+. Jadi buat nonton Netflix, Disney, dan lainnya tuh nyaman. Tapi speakernya tuh nggak dukung banget ya kalau kita lagi nonton atau main game. Speakernya itu cuma berjumlah satu dan suaranya ya standar-standar aja. Sayang banget sih di sektor audionya, mengingat kompetitornya tuh udah banyak yang dukung stereo. Mungkin sih ini salah satu juga ya alasan biar desainnya tuh slim. Yang ganggu di sektor layar tuh ada di fitur always on display-nya, lebih tepatnya di icon notifikasinya. Ini tuh cuma nampilin notifikasi telepon, SMS, Line, dan WhatsApp. Notifikasi kayak Gmail atau aplikasi pihak ketiga lainnya tuh nggak ada. Sebenarnya bisa dikustomisasi atau diakalin dengan nyalain ambient light kalau misalkan ada notifikasi baru. Tapi kalau notifnya ketinggalan ya udah. Jadinya tuh lebih sering lihat notifikasi ada atau enggak dengan nyalain tombol power dan matiin ponselnya, dan itu ribet ya. Jadi kayak always on display-nya kurang kepake aja sih. Lebih sering cuman buat jam dan kalender doang. Ketiga tuh software dan fitur. Langsung nyambung ke fitur dan software di Vivo V21 5G ini ya. Masalah UI tuh saya tetap suka, karena udah clean dan nggak norak kayak dulu yang berkiblat ke iOS banget. Udah berkiblat ke Android murni sekarang. Walaupun UI-nya bisa dikatakan clean, fiturnya tetap banyak ya di softwarenya. Screenshot 3 jari, dual apps, mode game, cleaner, pokoknya lengkap dan pasti nggak kelewat dengan fitur-fitur software kompetitor lainnya. Tidak lupa juga hadir fitur NFC. Tapi secara user experience sebenarnya masih kerasa banget kaku. Katakanlah kalau kita pakai navigasi gestur ya, bukan pakai tombol 3 navigasi yang di bawah. Si garis yang ada di bawah ini tuh nggak bisa lakuin gestur buat pindah ke aplikasi lain dengan cara digeser langsung. Hasilnya saya harus swipe ke atas dulu, baru di swipe kiri dan kanan. Mungkin ada yang nganggep, lah sepele itu mah. Tapi buat saya tuh enggak, karena kesannya ya kaku banget gitu. Lalu yang bikin kaku juga atau malahan bisa dikatakan murahan itu ada di feedback getarnya gitu. Ini tuh kayak murahan banget gitu karena gak nyaman. Intensitas getarannya tuh seadanya banget ya. Yang penting ada getar lah gitu. Mau nyaman atau enggak ya bodo amat gitu. Rasanya kayak gitu. Padahal dengan adanya sensasi vibrate yang fleksibel atau luwes dan bisa diatur, bikin ponsel tuh kerasa premium. Terus seperti biasa, saya juga ini nggak mau bahas lebih lanjut masalah asisten virtual Vivo yaitu si Jovi. Saya masih ngerasa useless dan masih percaya Google Assistant. Jadi masalah software, fitur, dan user experience-nya tuh udah baik, nggak lebay.
Cuman harus ngerasa ditingkatin aja sih. Tapi untungnya yang harus diapresiasi itu nggak ada rasa bugs yang berlebihan atau gimana gitu ya. Tetap ngerasa si Vivo tuh hati-hati ya dalam menerapkan suatu fitur dan software. Selanjutnya tuh sektor performa. Performanya yang mungkin bikin khawatir yaitu MediaTek Dimensity 800U. Nggak aneh kalau orang pesimis karena riwayat MediaTek tuh dari dulu kurang bagus. Pas seri G, ya terutama pas keluarnya G90T itu mulai membaik ya, memberikan kesan yang baik ke setiap orang. Lalu ini si Dimensity ternyata melebihi ekspektasi saya. Untuk penggunaan keseharian tentunya tuh gesit ya. Buat buka banyak aplikasi, pindah ke sana dan kemari tuh oke. Bermain juga nyaman, saya main dengan suara dan kecerahan 50% terus pakai wifi. Main PUBG selama 20 menit, baterainya ngurangin 5% aja. Emang masih mentok di Smooth Ultra, tapi tinggal nunggu update atau optimalisasi softwarenya aja. Pas mainnya tuh udah nyaman, lalu cukup stabil juga. Main Genshin Impact dengan settingan grafis tertinggi, si Vivo ini tuh udah bisa ngehandle dengan baik ya ternyata. Emang sesekali ngerasa frame drop dan wajar, cuma nggak parah. Main 20 menit, baterainya turun 7%. Yang buat saya suka dengan performanya selain gesit adalah suhunya nggak kayak MediaTek lainnya. Tentunya kalau misalkan kerjaan kita intens, suhunya tuh naik ya, tapi nggak signifikan. Chipset dengan pabrikasi 7 nanometer ini tuh sudah mampu menghilangkan stigma saya bahwa MediaTek itu suhunya lebih tinggi dibandingkan Snapdragon. Makanya urusan performa tuh oke karena si ponsel ini tuh baik ya dalam memanage suhu ya dari chipset dan racikan softwarenya. Walaupun ya tadi udah dibahas agak kaku ya si user experience-nya, tapi overall tuh oke. Yang harus apresiasi di sini adalah masalah sinkronisasi data. Buat pengguna Android apapun ya yang nggak murni kayak One UI, MIUI, dan lain-lain, pasti masalah sinkronisasi data Google khususnya kontak itu kerasa lambat. Tapi di Vivo ini buat sinkronisasi data Google tuh cepet ya. Waktu baru masukin Gmail pertama kali, kontak langsung disinkron dengan cepat. Waktu save kontak di phonebook juga, si kontak langsung muncul cepet di WA ya. Sinkronisasi datanya tuh cepet khususnya di Google. Cukup di luar ekspektasi karena biasanya sinkronisasi data Google di Android dengan suatu kustomisasi dari vendor masing-masing tuh biasanya lambat. Terakhir masalah performa di sektor baterai. Tenang aja, awalnya saya ngerasa pesimis karena biasanya ya nyoba ponsel 4 jutaan ke atas kan biasanya 4500 mAh ke atas ya. Ini cuman ya kecil. Tapi ya karena saya tadi udah bilang racikan software dan hardware-nya tuh baik, ternyata di luar ekspektasi juga ya masalah memanage daya tahan baterainya. Seharian penuh tuh si ponsel mampu bertahan dengan baik ya. Jadi kedepannya kalian gak usah aneh kalau ada ponsel dengan baterai 4000-an, belum tentu boros karena masalah teknologi chipset juga akan terus berkembang dan mengimbangi. Urusan jaringan saya belum coba lebih lanjut ya karena keterbatasan waktu dan kesempatan. Emang ponsel itu udah dukung dual 5G dan udah dukung juga 5G Telkomsel. Jadi saya belum uji gimana kecepatan dan daya tahan baterainya kalau pakai 5G. Tapi seenggaknya ponsel ini tuh future proof ya urusan jaringan. Tapi pas saya pakai ponsel ini emang belum ada muncul pilihan 5G sih. Mungkin ya karena emang belum ada updatean softwarenya kali ya. Nah selanjutnya tuh sektor RAM ya yang bakal saya pisahin dari poin sebelumnya tapi tetap nyambung. Mungkin yang suka otak-atik Android gak akan asing ya buat masalah RAM tambahan ini. Atau buat pengguna PC juga sama. Pada basicnya, pada dasarnya, sistem kerjanya itu sama kayak Android yang udah di-root terus nambahin RAM dari microSD dan PC yang ambil kapasitas harddisk buat bantu kerja RAM. Jadi 3 GB si RAM tambahan ini bisa kita matiin dan nyalain. Kita nggak bisa nge-custom berapa giga ya buat jadiin virtual RAM atau RAM tambahan. Yang harus ditekanin di sini adalah RAM tambahan buat ngebantu kerja RAM utama. Nggak jadi cepet dan nggak jadi sama fungsinya kayak RAM utama. Dengan adanya RAM tambahan, sistem kerja kita jadi mulus karena aplikasi yang jalan semakin leluasa berjalan dengan kapasitas lebih luas. Kalau kalian buka aplikasinya tuh itu aja, nggak banyak, nggak akan kerasa. Yang pasti bukan berarti ponsel ini tuh jadi lebih cepat ya. Dan tenang aja ya, mau kalian matiin atau nyalain si fitur RAM tambahan ini nggak ngaruh ke daya tahan baterai kalian. Selanjutnya tentunya, terakhir sektor kamera. Yang harus saya tekenin di sektor kamera, terutama kamera utama, bagian belakangnya adalah jangan berharap lebih. Karena untuk kamera belakang di sektor mid-end Vivo saya masih suka dan percaya si seri X. Tapi kamera belakangnya bukan jelek, bagus kok ya. Dan ngerasa juga peningkatannya dibandingkan seri sebelumnya. Semua gambar ini saya ambil dengan mode beauty yang mati. Warnanya emang gak natural tapi tetap bagus. Dynamic range-nya juga cukup luas dan saya suka. Yang agak disayangin emang terkadang si gambarnya tuh diperhalus buat meminimalisir noise dan pencahayaan lebih terang.
Kalau ambil gambar backlight, si kamera belakangnya ini bisa memanagenya dengan baik biar nggak overexpose. Kalau lensa ultrawide-nya sih sayangnya standar aja. Gak ada yang spesial. Yang saya suka mode portraitnya tuh rapih. Vivo pas buat ngeracik lensa utama dan softwarenya dengan baik. Inilah kenapa saya bilang lensa depth tuh nggak penting ya sebenarnya. Cukup lensa utama aja yang dimaksimalin. Kalau low light-nya juga jangan khawatir, mode malamnya dapat bekerja dengan baik. Pokoknya saya cukup suka dengan hasil kamera belakangnya. Tapi di harganya ini masih lebih suka Vivo X50 yang sekarang tuh harganya udah turun. Yang lebih saya suka tentunya kamera depannya. Ini tuh bagus ya di harganya. Detail fokus dan warnanya tuh pas. Nggak berlebihan. Yang agak disayangin di sini tuh masih harus dipoles karena kalau kita ambil selfie backlight, emang bisa diseleksi dengan baik ya si backgroundnya. Tapi objek di depannya tuh masih terlihat bercahaya. Harusnya bisa lebih baik dibandingkan ini. Kalau low light tenang aja, ini dapat bekerja dengan baik. Bisa pakai mode malam, cuma agak ribet aja sih kalau misalkan kita gerak dikit nanti hasilnya agak ngeblur. Saya lebih suka pakai mode aura dengan manfaatin si layar AMOLED-nya, kecerahannya tuh dimaksimalin ya. Atau bisa pakai mode spotlight yang emang manfaatin dua lampu flashlight di bagian kiri dan kanan biar balance, nggak di tengah kayak ponsel lainnya. Tapi jangan terlalu dekat, ya nanti silau. Fitur dan efeknya juga banyak ini, kalian nggak akan bosan buat ngulik. Yang saya suka yang pikir saya tuh ini gimmick adalah fitur posenya. Jadi tersedia berbagai siluet dan contoh foto, pose-pose gitu ya biar kalian nggak bingung mau gaya tuh kayak gimana. Tapi pas dipakai tuh asik sih, jadi bisa dipakai buat ngepas-pasin sama si siluetnya itu. Buat cewek-cewek yang belum pakai make up juga tenang aja, karena ini mau di beauty-nya tuh lengkap dan jahat gitu. Untuk sektor video depan dan belakang udah dukung 4K ya dan hasilnya tuh bagus. Detail dynamic range dan warnanya tuh oke. Cuma tetap ya saya lebih suka hasil bagian kamera depannya. Kalau masalah kestabilannya saya rasa lebih stabil kamera depan sih dibandingkan kamera belakang. Kamera depannya tentunya lebih leluasa ya di kondisi kurang cahaya karena kita bisa ngevlog dengan manfaatin mode aura atau nyalain si spotlight. Kalau misalkan video di low light ya, tentunya standar-standar aja sih ya. Jangan berharap lebih. Soalnya ini kalau misalkan di mode malam tuh lebih berfokus ke apa namanya? Foto ya kalau mode malam. Jadi gitu. Kecuali kalau misalkan kita ngambil video perekaman pakai kamera depan di low light bisa manfaatin si flash yang ada dua di depan ini. Dan kita bisa nyalain si mode aura ya. Jadi kayak gini. Nah ini kalau misalkan pakai pencahayaan mode aura ya, dia sesuai preferensi dan sesuai kondisi lah gitu pakai si mode aura atau spotlight. So, Vivo V21 5G ini adalah ponsel yang cukup solid di harganya. Kalian bisa dapetin ponsel yang cakep fisiknya dengan mempertimbangkan performa mesin dan softwarenya yang baik. Tentunya juga future proof karena udah dukung dual 5G. Fitur yang ada di ponsel ini tuh buat saya nggak kerasa gimmick, yang disayangin tentunya ada di sektor speakernya yang enggak banget, lalu feedback getarannya yang kerasa murahan. Dan desainnya tuh tampak depannya ya yang ketinggalan. Tapi semuanya itu tertutup sama performanya yang secara keseluruhan tuh solid ya. Tinggal Vivo ngasih update beberapa kali agar user experience-nya tuh nggak agak kaku ya kayak yang tadi saya udah bahas. Saya nggak bisa katakan Vivo V21 5G ini tuh yang terbaik, tapi saya bisa katakan Vivo V21 5G ini tuh yang unik dan berbeda ya, tapi tentunya dalam konteks yang positif. Oke, jadi itu saja ya review untuk kali ini. Kalau misalkan ada hal yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe, fix me biar gak ketinggalan video, review, dan obrolan lainnya, oke? Di sini Fadil, peace out.